Shalom Kingdom Citizen, welcome to Rock Ministry. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang disampaikan, kami percaya saudara akan diberkati dan diperlengkapi untuk menggenapi rencana Kristus dalam hidup saudara. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, sebab sesungguhnya Engkaulah Tuhan Gembala yang baik bagi kami Tuhan, sehingga jiwa kami boleh aman di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh hanya kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan di malam hari ini Tuhan, kami juga mengakui tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Kami butuh Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Kami butuh Tuhan lebih daripada emas ataupun perak. Kami butuh Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Sebab Engkaulah sumber hidup kami, kekuatan kami, penghiburan kami, keselamatan kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami untuk lebih mengenal kasih-Mu Tuhan. Sehingga hati kami sungguh-sungguh semakin hari semakin dekat padamu. Dan mencintai firman-Mu Tuhan. Ubahkan hati kami oleh karena firman-Mu. Oleh sebab itu hari ini mohon kuasa Roh Kudus untuk menjamah setiap hati kami. Di dalam segala ketidakmengertian kami, dalam segala kelemahan kami, dalam segala pergumulan kami, Engkau menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Engkau penuh kasih adanya Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga malam hari ini lawatan-Mu nyata melalui firman-Mu. Hidup kami diubahkan, tidak sama lagi. Dalam nama Yesus hidup kami bertumbuh dalam Engkau. Semakin dewasa dalam Engkau. Semakin menyerupai Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu saudara Islam Tuhan, di sore hari ini saya akan menyampaikan tentang memenuhi panggilan pelayanan ya, menghidupi panggilan pelayanan dari kitab Yunus. Nah Bapak Ibu, kita ada di sini sama sekali bukan satu kebetulan ada di dunia ini. Tapi Tuhan yang mengadakan dengan maksud dan tujuan dari Dia. Haleluya. Rick Warren memberi 3 garis besar tentang hidup. Yang pertama, hidup itu sangat sementara. Sama-sama katakan sangat sementara. Yang kedua, ada tugas yang diberikan, tugas sementara. Yang ketiga, nanti ada pertanggungjawaban. Jadi selagi kita ada di dunia ini, kita harus mengerti ada tugas, ya, ada pekerjaan yang saya harus kerjakan. Amin. Itu pelayanan yang Tuhan beri. Kita ada di sini bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita ada di sini untuk tujuan-tujuan sorga. Haleluya. Sebab itu siapapun kita yang ada di sini, kita dipanggil untuk melayani. Amin. Nah kita akan belajar dari kitab Yunus Bapak Ibu tentang hal ini. Dan untuk memenuhi panggilan pelayanan, menghidupi panggilan pelayanan, kita butuh memahami dengan baik tentang hal ini saudara. Ya. Sama-sama katakan, Tuhanlah yang menetapkan panggilan pelayanan kita. Sama-sama katakan, Tuhanlah yang menetapkan panggilan pelayanan kita. Yunus itu dipanggil sebagai seorang nabi. Bagaimana dia dipanggil sebagai seorang nabi? Kalau kita baca pasal 1 ayat 1, itu sangat jelas. Firman Tuhan katakan, datanglah apa? Firman Tuhan kepada Yunus. Firman Tuhan datang kepada Yunus. Firman Tuhan. Nanti kalau kita belajar tentang Alkitab, ketika seorang nabi diangkat oleh Tuhan, kalimat ini muncul. Datanglah firman Tuhan kepada orang itu. Amin. Jadi bukan orang itu mengangkat dirinya sendiri, tapi Tuhan yang mengangkat orang itu menjadi nabinya. Amin. Nah saudara, kita perlu belajar sedikit tentang karunia kenabian itu. Memang ada banyak pelajaran tentang karunia kenabian, tetapi paling tidak ada 2 garis besar yang identik dengan seorang nabi itu ya. Yang pertama, nabi itu diberi kemampuan untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas. Sama-sama mendengar suara Tuhan. Ya, dengan jelas, bukan perasaan.
Kalau nabi-nabi itu mendengar suara Tuhan, mereka mendengar suara Tuhan dengan jelas. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kepekaan lebih daripada orang lain. Kepekaannya untuk mendengar suara Tuhan itu lebih daripada orang lain. Dan itu bukan saja berlaku di perjanjian lama, tapi itu berlaku juga dalam perjanjian baru. Disebutkan dalam Kisah Para Rasul pada saat itu mereka sedang berkumpul, ada juga beberapa nabi, dan Tuhan berkata kepada mereka, khususkan Barnabas dan Paulus untuk penginjilan. Amin. Mereka diberikan karunia khusus untuk mendengar suara Tuhan. Lalu yang kedua, mereka diberi kemampuan untuk bernubuat. Sama-sama katakan bernubuat. Semua nabi bisa bernubuat. Tidak ada nabi yang tidak bisa bernubuat. Semua nabi bisa bernubuat. Nubuat itu bukan saja berkhotbah seperti ini, tapi nubuat itu adalah menyingkapkan hal-hal yang akan dikerjakan Tuhan di depan. Amin. Haleluya. Dan jikalau itu seorang nabi dari Tuhan bernubuat, pasti terjadi. Amin. Karena itu dari Tuhan. Haleluya. Makanya kalau kita belajar dalam Alkitab ada uji tes nabi ya. Yang pertama itu kalau mau tahu itu nabi asli atau bukan, itu yang pertama kita uji karakternya. Karena biasanya nabi-nabi palsu itu karakternya enggak benar. Yang kedua uji doktrinnya. Amin. Kalau ada seorang nabi buat mujizat dan mengajak kita untuk menyembah ilah yang lain, itu bukan nabi dari Tuhan. Amin. Tetapi juga yang ketiga, uji nubuatnya. Kalau seorang nabi bernubuat atas nama Tuhan dan ternyata nubuatnya tidak terjadi, Musa berkata dalam hukum Taurat, jangan ragu-ragu, ambil batu, lempari dia sampai mati. Kenapa saudara? Kok begitu keras Tuhan? Karena kalau kita pelajari Alkitab, Tuhan itu sangat murka dengan penyesatan. Amin. Tuhan begitu murka dengan penyesatan, saudara. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Baru Tuhan katakan seperti ini, barang siapa yang menyesatkan salah satu orang yang kecil ini, kalau itu muridku, lebih baik batu kilangan diikat di lehernya lalu lempar ke mana? Ya, Tuhan sangat serius dengan dosa penyesatan, saudara. Oleh sebab itu, hati-hatilah kita kalau berbicara atas nama Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kita punya potensi besar menyesatkan orang. Hati-hatilah berkata, saya mendengar suara dari Tuhan. Hati-hatilah berkata, Tuhan berkata pada saya. Ya, kalau itu benar Tuhan bicara padamu. Kalau tidak, engkau menyesatkan orang atas nama Tuhan. Itu serius di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, kita kadang bisa latah melihat pelayanan orang karena kebiasaan orang berkata, saya mendengar suara Tuhan atau Tuhan berkata kepada saya. Tapi saya berpendapat, kalau Bapak Ibu tidak yakin, lebih baik kita berkata, saya merasa. Sama-sama katakan, saya merasa. Tuhan menaruh sesuatu di hati saya. Amin. Mungkin itu lebih bijaksana. Karena kalau kita merasa ada sesuatu yang kita harus ungkapkan, dan kita tidak ungkapkan, kita merasa bersalah kan? Tapi kita tidak yakin betul apakah itu betul suara Tuhan atau perasaan kita. Karena perasaan itu bisa salah. Amin. Perasaan itu bisa salah. Saya buktikan. Ketika saya Bapak Ibu, ya istri saya hamil pertama. Terus terang, saya menginginkan anak pertama laki-laki. Dan saya minta di hadapan Tuhan, Tuhan please berikan saya anak laki-laki. Lalu saya berdoa setiap hari, Tuhan anak laki-laki. Tuhan anak laki, setiap hari berdoa seperti itu. Dan bertanya kepada Tuhan siapa namanya. Suatu kali kami berdoa pagi dengan istri, ya. Setelah menyembah dan berdoa dan saya bertanya, Tuhan nanti anak saya namanya siapa? Saya merasa dalam hati saya ada suara. Sama-sama katakan merasa. Ada suara, nama anakmu Heno. Saya merasa kuat itu. Lalu saya bilang sama istri saya, yang anak kita pasti laki-laki, yang pertama. Namanya Heno, Tuhan sudah kasih tahu. Jadi tidak ada nama lain selain nama Heno. Karena saya merasa, amin. Lalu begitu melahirkan saudara, ternyata bukan Henoh yang lahir. Tapi Henowati. Lalu saya bingung kasih nama apa ya. Perasaan saudara bisa salah, amin. Perasaan saudara bisa menipu saudara. Perasaan saudara bisa bukan kebenaran. Itu keinginan. Itu hasrat. Itu mimpi. Amin.
Mimpi yang begitu kuat bicara dalam hati saudara seperti suara. Hati-hatilah berkata, Tuhan berkata kepada saya. Karena potensi besar menyesatkan banyak orang. Bukankah banyak orang disesatkan dengan kata-kata begitu? Tetapi seorang nabi yang datang dari Tuhan, kalau dia bernubuat, pasti terjadi. Amin. Karena itu dari Tuhan. Jadi Yunus, saudaraku Islam Tuhan, dia dipanggil sebagai seorang nabi. Panggilan pelayanannya adalah seorang nabi. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menyuruh. Amin. Dia tidak buat itu, tapi itu kemauan Tuhan. Dan masing-masing kita juga pasti punya panggilan di hadapan Tuhan. Amin. Yang mungkin kita tidak sama dengan Yunus. Tetapi bagaimana caranya saya tahu sekarang panggilan saya? Nah, saudara pelajari saudaraku hal ini. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui panggilan kita, saudara? Di dalam pelayanan, ada banyak cara, saudara. Itu bisa lewat firman Tuhan. Kalau para nabi menerima firman Tuhan secara langsung, mereka bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau kita bisa juga lewat firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang kita renungkan. Firman Tuhan yang kita dengar. Lalu firman Tuhan itu menerangi hati kita. Dan kita mengerti, oh ini yang saya harus kerjakan di hadapan Tuhan. Amin. Bisa lewat firman Tuhan. Kita mengerti panggilan pelayanan kita. Bisa juga lewat pengalaman supranatural. Saya tahu tidak banyak orang mengalami ini. Ya, hal-hal supranatural bisa terjadi. Seperti Musa. Ada api di situ. Seperti Paulus. Ada Tuhan Yesus yang menampakkan diri di situ. Amin. Lalu mereka berbalik. Musa yang jadi gembala domba. Mengalami supranatural dari Tuhan. Berubah jadi gembalanya bangsa Israel. Amin. Begitu Paulus penginai jemaat. Dapat hal supranatural berubah jadi penginjil. Amin. Bisa lewat hal supranatural. Yang ketiga saudara itu bisa lewat pergumulan doa. Ketika kita bergumul di hadapan Tuhan, Tuhan bisa menyingkatkan visi dari pergumulan doa kita itu. Amin. Dan kita mengerti itu dari Tuhan. Haleluya. Bisa juga saudara yang keempat itu dari rasa belas kasihan yang dalam. Ada cerita Nehemia saudara waktu dia mendengar bahwa orang Israel tembok Yerusalem itu dihancurkan. Dia merasa begitu iba, hancur hatinya. Dan dia merasa bertanggung jawab untuk menolong bangsanya saudara. Tuhan bisa menaruh panggilan pelayanan, memberitahu panggilan pelayanan kepada kita lewat perasaan. Belas kasihan yang dalam, amin. Kalau saudara melihat orang miskin, semua juga kita iba. Tapi mungkin saudara lebih hancur, jangan-jangan itu panggilan saudara, amin. Atau melihat orang tidak sekolah, semuanya orang juga kasihan. Tapi saudara lebih hancur daripada orang lain, jangan-jangan itu panggilan saudara, amin. Haleluya, bisa lewat perasaan, belas kasihan yang dalam. Lalu yang paling mudah sebenarnya, yang kelima itu. Lewat karunia rohani. Kalau saudara sudah mengenal karunia rohani saudara, paling mudah menebak. Pasti Tuhan mau pakai di bidang itu, amin. Amin. Apa karunia rohani saudara? Paling mudah ditebak, Tuhan mau pakai di situ. Haleluya. Makanya Petrus berkata, engkau yang punya karunia memimpin, memimpinlah. Haleluya. Yang punya karunia melayani, melayanilah. Sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yang keenam ini tambahan. Ini menurut C. Peter Wagner ya. Bisa lewat pengalaman-pengalaman. Kadang-kadang saudaraku, kita tidak tahu apa panggilan kita, kita tidak tahu. Tapi setelah kita melayani, lama-lama kita dibuat sadar. Sepertinya di sini lebih mantap, amin. Bisa lewat pengalaman. Jadi saudaraku dalam Tuhan, Tuhan itu yang menetapkan panggilan dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Kita baca sama-sama ini, saudara. 1, 2, 3. Kita tidak dapat menentukan panggilan pelayanan kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang memberitahukan kepada kita panggilan pelayanan kita dengan berbagai-bagai macam cara. Dan jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Saya senang sekali kalau melihat Pak Helmi mimpin pujian. Karena suaranya bagus, indah, saya sangat menikmati kalau dia mimpin pujian. Tetapi itu bukan karunia saya tidak bisa ikut-ikut dia, amin. Amin.
Haleluya, bisa mengerti itu? Kita lihat orang berkhotbah dengan baik dan kita pengen seperti itu. Kita melihat pelayanan orang lain, kita pengen seperti itu. Tetapi saudara, jadilah seperti yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Karena Tuhanlah yang menetapkan panggilan pelayanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, sama-sama kita baca. Tuhan menghendaki kita mentaati apa? Panggilan pelayanan kita. Yunus pasal 1 ayat 2. Firman Tuhan kepada Yunus, bangunlah. Sama-sama katakan bangun. Sebelah kiri, sebelah kanan bilang bangun. Jangan-jangan ada yang tidur itu. Bangunlah. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan mau menghendaki kita mentaati panggilan pelayanan. Bangun itu artinya jangan diam saja, amin. Orang yang suka diam-diam saja nggak bisa melayani. Harus bangun. Bangun artinya itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Yunus dari Israel itu ke Niniwe, saudara. Bangun itu artinya beranjak dari tempatmu, lepaskan kesibukanmu, lepaskan keasikanmu terhadap dirimu sendiri. Amin. Orang yang terlalu asik dengan kesibukannya. Orang yang terlalu asik dengan kesenangannya. Orang yang terlalu asik dengan dirinya sendiri tidak bisa dipakai Tuhan. Tuhan berkata, bangun. Amin. Pergi. Haleluya. Nah Bapak Ibu, perkenalkan saya ini pendeta dari Bedugul. Gembala dari Bedugul. Di Bedugul itu saudara, salah satu penyakitnya itu orang bisa malas saudara, karena dingin. Tapi sekarang ya enggak ada malas jemaat karena saya jemput semua. Itu Bapak Ibu kalau sudah malam, hujan sudah turun, dingin sekali, kabut begitu ya. Orang mau komsel itu pikir-pikir. Apalagi sudah pakai selimut, itu pikir-pikir. Kita juga yang mau melayani pikir-pikir. Ini seperti ini keadaannya. Kadang-kadang kabut begitu tebal, sampai marka jalan nggak bisa kelihatan gitu. Orang yang terlalu asik dengan dirinya, tidak bisa dipakai Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri, bangun. Pergi. Jangan diam saja. Lepaskan keasikanmu. Lepaskan kesibukanmu. Amin. Kamu mau dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Dan ini prinsip pelayanan. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi ada krisis di situ. Bagaimana kita mulai satu pelayanan? Lihatlah krisis yang ada. Tuhan mau pakai kita di situ. Amin. Untuk menjawab pergumulan yang ada. Tetapi saudara, ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk taat, tetapi Yunus melakukan sebaliknya. Yunus tidak mentaati Tuhan. Pasal 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Disuruh kemana tadi? Niniwe. Dia benar berdiri tapi pergi kemana? Ke Tarsis. Dan kata-kata ini 2 kali diulangi. Jauh dari hadapan Tuhan. Kita harus mengerti Bapak Ibu. Kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Kita tidak bisa lari di hadapan Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Sesungguhnya kita tidak bisa lari. Kalau dia menginginkan kita, dia mau kita tidak bisa lari dari panggilan itu. Amin. Kita selalu berurusan dengan dia yang memanggil. Haleluya. Yunus tidak taat akan panggilan itu. Nah ini ada beberapa tafsiran Bapak Ibu. Kenapa dia tidak taat? Ya, paling tidak ada 3 tafsiran. Kenapa Yunus tidak taat? Dan mungkin saja ini bisa menjadi juga alasan bagi banyak orang kenapa dia tidak taat dalam panggilannya. Yang pertama itu kemungkinan, ini kemungkinan ya. Dia merasa tidak nyaman memberitakan firman kepada orang non-Israel karena dia nabi dari orang Yahudi, ya. Disuruh pergi ke Niniwe, tempatnya bisa kurang nyaman. Saudara orang Bali di sini. Lalu Tuhan berkata kepada saudara-saudara diutus ke Papua sana. Saudara mikir, Papua? Ya alamnya beda, ya. Kemudian di sana orang-orangnya beda, ya.
Kalau teriak orang bagaimana? Kayak burung tadi ya, ada banyak cendrawasih dan sebagai alamnya seperti itu. Ya, kalau masak pakai batu. Nah seperti, dan kita mungkin dengan mereka kurang nyaman karena beda budaya ya. Dan kita bisa saudara tidak taat karena merasa tidak nyaman. Dan saya pelajari dalam hidup saya, mulai belajar mengikut Tuhan, mulai belajar melayani Tuhan. Saya belajar dalam diri saya, seringkali Tuhan menyuruh saya ke tempat yang saya sama sekali tidak sukai. Amin. Di sini ada Pak Erhan. Pak, saya jujur Pak, saya diutus di Bedugul bukan dengan perasaan sukacita Pak. Berkata, terima kasih Tuhan. Itu sama sekali tidak cocok dengan saya. Tidak cocok dengan karakter saya. Tidak cocok dengan keinginan saya. Saya baru operasi karena masalah dingin. Tidak cocok dengan udara. Saya lebih suka di Denpasar ini. Ya, kita bisa tidak taat karena kita diutus ke tempat-tempat yang kita rasa tidak nyaman, baik lingkungannya, baik orangnya, bisa juga terjadi seperti itu. Makanya orang-orang yang senang sekali dengan zonanya, tidak bisa dipakai Tuhan. Amin. Tidak bisa dipakai Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita harus belajar pergi ke tempat yang tidak nyaman. Kalau Tuhan suruh kita, tetap pergi. Amin. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi penolong bagi orang-orang di situ. Kedua, saudara, kenapa Yunus tidak taat? Ini tafsiran. Karena ia takut. Karena orang Nineve itu terkenal jahat sekali. Jahatnya minta ampun. Saya membaca satu buku. Orang Nineve itu begitu jahat. Kalau dia perang, maaf saudara, orang ditusuk dari belakang ini, tembus kemana? Ke mulut ya. Lalu kemudian ditaruh di jalan itu. Mayat-mayat yang tusuk dari belakang, tembus di mulut, ditaruh di jalan itu. Ya, itu untuk menebar horor. Begitu orang mendengar kata Nineve bergidik saudaraku. Coba saudara yang diutus. Ya. Kalau misalnya saudara diutus, ya pergi tempat pelayanan ke sana ya. Tapi tahu kan orang di sana suka nusuk dari belakang, tembus di sini. Saudara mau? Ngeri saudara. Kemungkinan juga begitu. Ya dalam pelayanan saya akui ada banyak ketakutan. Ya, ada banyak dan itu membuat orang bisa nggak taat. Bisa membuat kita nggak taat karena ketakutan kita itu. Pemberani itu bukan orang yang tidak takut. Kita bisa takut, tapi kita tetap melangkah. Amin, karena kita percaya Tuhan menyertai. Bukan tidak pernah rasa takut. Bohong kalau kita tidak merasa takut. Bohong kalau kita tidak merasa bergidik. Tetapi ketakutan itu, kita harus hati-hati jangan sampai menguasai kita. Karena ketakutan itu bisa menghambat pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, dan saya yakin ini alasan lebih tepat. Kenapa dia tidak taat? Karena sebenarnya dia sangat benci kepada orang Nineve. Dia tidak mau diutus ke tempat itu. Karena dia tidak mau orang Nineve itu bertobat. Dan akhirnya tidak jadi dihukum Tuhan. Dia mau orang Nineve yang jahat ini dihukum Tuhan. Dari mana kita tahu? Kalau kita baca ayat selanjutnya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, ini ketika Yunus berkhotbah, ya. Yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi apa? Rencananya tadi mau ditunggang balikkan, tapi ketika mereka bertobat, mereka tidak jadi apa? Tidak jadi dihukum. Lalu bagaimana respon Yunus melihat kemurahan Tuhan itu? Tetapi hal itu sangat apa? Yunus jadi kesal. Kenapa Tuhan tidak jadi hukum orang-orang jahat ini? Sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu apa? Marah. Marahlah ia. Lalu dia berdoa pada Tuhan dalam keadaan marah itu. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang mengasihi, pengasih dan penyayang, yang panjang sabar
dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ingat, Tuhan sebenarnya tidak pernah menyesal. Kata-kata seperti itu dipakai oleh Nabi untuk menjelaskan bagaimana Tuhan tidak jadi menghukum. Amin. Karena kita tidak tahu mengerti bahasa Allah yang sesungguhnya, maka dipinjamlah bahasa manusia dan dipakai bahasa manusia itu. Tuhan artinya tidak jadi menghukum. Jadi sekarang, setelah dia kesal, dia marah, sekarang dia minta mati. Wah, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, hei, layakkah engkau marah? Jadi dia tidak taat, saudaraku. Karena dia ngerti Tuhan itu punya kemurahan. Tuhan penuh belas kasihan. Ketika seorang bertobat dari dosa-dosanya, Tuhan memulihkannya. Amin. Haleluya. Itu yang ditakutkan. Jadi kalau kita belajar, sebenarnya Nabi Yunus bukanlah tipe yang baik orangnya. Dia nabi yang rasis. Ya, dia tidak mengerti dengan benar tentang kasih Allah. Dia hidup dalam greget dia, kebencian terhadap orang. Nah, kita juga bisa begitu ya, di dalam pelayanan. Di dalam hidup, kadang-kadang kita melihat orang itu begitu jahat ya. Orang begitu jahat sampai kita berdoa, Tuhan kalau boleh batu yang besar turun dari langit, timpa kepalanya begitu ya. Saking keselnya begitu. Tapi Tuhan tidak begitu melihat orang jahat. Amin. Bahkan orang bengis Tuhan tidak melihat. Tuhan mau sejahat-jahatnya orang itu bertobat. Haleluya. Kalau kita minta hukuman aja. Nah, ini yang diajar oleh Alkitab pada kita, saudara, tentang sifat Tuhan. Bahwa dosa itu mendatangkan murka Tuhan. Amin. Haleluya. Dosa itu mendatangkan murka Tuhan. Nah, saya merasa ya. Bukan suara Tuhan ya. Saya merasa, kok ada corona ya hari-hari ini? Pernahkah kita gumulkan itu? Saya merasa orang-orang zaman ini tidak peduli lagi dengan Tuhan dan merasa bahwa mereka bisa tanpa Tuhan, hebat tanpa Tuhan. Mereka bisa kaya tanpa Tuhan. Mereka bisa hidup enak tanpa Tuhan. Mereka bisa melakukan banyak hal tanpa Tuhan. Orang-orang zaman sekarang, saudara, banyak sekali tidak peduli dan tidak mau tahu tentang Tuhan. Merasa bisa sendiri. Dan baru corona lepas, ya, kita tahu betapa tidak berdayanya kita. Betapa tidak berdayanya kita. Saya melihat itu di Cina, bagaimana orang stres, berat, saudara. Karena orang diisolasi, tidak boleh keluar. Sampai ada yang meloncat dari gedung yang tinggi itu. Bunuh diri, ya. Ada banyak yang stres, dokter-dokter stres. Betapa tidak berdayanya. Kita butuh Tuhan, amin. Kita tidak berdaya. Kalau saya di Bedugul, saya penjual sayur. Dan penjual-penjual sayur itu pada mengeluh semuanya. Hotel sepi, sayur sudah ditanam, tapi nggak laku. Betapa nggak berdayanya. Itu baru corona loh, saudara. Belum korono. Belum yang lain, baru corona ini. Ya. Orang sudah, kita mengerti betapa tidak berdayanya. Tidak berdayanya. Saudaraku, ini yang diajar Alkitab. Bahwa dosa itu mendatangkan murka Allah. Amin. Jangan kita berpikir, kalau kita hidup dalam dosa, hidup kita akan baik-baik saja. Tidak. Yang lebih ngeri adalah, kalau kita tidak bertobat, ada murka Tuhan yang akan datang. Yang menimpa bagi semua orang-orang yang tidak mau bertobat. Apa itu? Hukuman kekal di neraka. Jadi waktu kita diberikan kesempatan hidup yang sementara ini, kita perlu bertobat di hadapan Tuhan, amin. Pakai kesempatan ini untuk berbalik kepada Tuhan. Melepaskan diri kita dari jalan-jalan yang jahat. Sebab semua dosa manusia, kejahatan manusia berakhir pada murka Allah. Itu yang diajarkan Alkitab. Tetapi juga yang diajarkan Alkitab. Kalaupun kita bejat, kalaupun kita jahat, bahkan seperti orang Nineve, bahkan mungkin kita lebih jahat daripada orang Nineve. Tetapi kalau kita datang pada Tuhan, kita bertobat,
Tuhan mengampuni. Amin. Karena Dia penyayang dan penuh belas kasihan. Sebab kalau mau hidup kita dipulihkan, kita harus melepaskan diri kita dari jalan-jalan yang jahat. Amin. Dan kembali kepada Tuhan. Tetapi Yunus tidak terima akan hal itu. Dia tidak terima. Dia marah. Nah saudara, kalau saudara baca ayat itu, berapa kali kita ketemukan Yunus marah? Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu apa? Marahlah ia. Ayat 4. Tetapi firman Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Nanti ayat selanjutnya mengenai pohon jara yang tumbuh, lalu mati, dia juga marah. Jadi Yunus ini nabi yang suka marah-marah. Pelayanan tapi suka marah-marah itu ya. Saya pikir kalau kita itu pelayanan gampang emosi. Saya pikir ada masalah dengan kasih ya. Kita tidak mengasihi jiwa-jiwa. Dikit-dikit marah gitu ya. Ada yang melayani begitu? Dikit-dikit marah. Saya pikir ada masalah kita. Kita melayani bukan dengan dasar kasih. Melayani bukan dasar belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan dasar belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang tersesat. Kita ada masalah dengan belas kasih. Itulah sebabnya kita marah. Nah saudaraku, marah bukan sesuatu yang dilarang sebenarnya kalau itu marah yang suci. Amin. Alkitab berkata apabila kamu marah. Sama-sama katakan apabila kamu marah. Alkitab tidak berkata janganlah marah. Marah, enggak ya? Itu berarti ada marah yang diizinkan Tuhan. Yesus marah, Musa marah. Tapi mereka marah karena kebenaran, bukan keegoan mereka. Haleluya. Mereka marah yang suci karena kebenaran. Amin. Kalau saudara mengerti tentang kebenaran, marah dalam hal itu bukan sesuatu dosa. Tapi ayat selanjutnya berkata, apabila kamu marah, janganlah apa? Matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan berlama-lama marahnya. Marah yang benar pun kalau terlalu lama meleset juga. Amin. Sebab orang yang marah itu ada di tempat-tempat yang licin. Sekalipun kita marah kalau terlalu lama, itu gampang terseret juga kepada hal yang salah. Dan jangan beri kesempatan pada iblis. Amin. Jadi kalau kita marah lama-lama, marah itu di hati kita, ya itu dekat-dekat sama setan. Ya, setan itu gak jauh, iblis gak jauh, itu dekat. Mau merusak hidup kita, mau merusak hidup orang lain melalui kita yang marah-marah. Akhirnya pekerjaan yang Tuhan yang seharusnya baik jadi rusak gara-gara pribadi kita yang tidak mengenal belas kasihan Tuhan. Amin. Haleluya. Yunus tidak taat karena dia benci kepada orang-orang Ninewe. Dia tidak mempunyai belas kasihan pada orang-orang Ninewe. Yang terakhir saudara. Bukan yang terakhir ya, maaf. Ini Tuhan proses dia. Tuhan memproses Yunus karena ketidaktaatannya. Setelah Yunus tidak taat, Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan proses dia. Yunus pasal 1 ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah. Berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa mana engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan.
Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakankah engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Perhatikan di situ. Seringkali karena dosa kita orang lain menjadi korban. Amin. Dan banyak orang lain menjadi korban karena kesalahan kita dan ketidaktaatan kita. Lalu berdayunglah orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Mereka tidak ingin sebenarnya menyemplungkan Yunus itu. Mereka coba sekali lagi untuk menyelamatkan diri ke darat, tapi tidak berdaya. Lalu berserulah mereka putus asa. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti apa? Mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan. Itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah di situ kalau kita melihat di ayat seterusnya, sebenarnya dia berdoa di hadapan Tuhan. Menjerit di hadapan Tuhan, di dalam perut ikan itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Yunus tidak taat. Tapi Tuhan proses dia untuk mengajar dia. Belajar taat pada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita baca sama-sama yang keras yuk. 1, 2, 3. Tentunya Tuhan juga memproses kita dengan berbagai-bagai kejadian dalam hidup kita. Hal-hal tersebut bukanlah suatu kebetulan, tapi Tuhan sudah atur supaya kita belajar taat. Semua proses Tuhan sudah atur. Waktu dia lari, datang badai. Siapa yang kirim badai? Tuhan. Waktu badai datang, dia sendiri yang tertidur. Bahkan Alkitab berkata kalau dalam bahasa aslinya itu mendengkur. Nyenyak di saat badai datang. Siapa yang buat dia tertidur? Lalu siapa yang buat nahkoda kapal itu curiga tentang dia? Lalu ketika diundi, Yunus kena undian itu. Siapa yang mengatur undi itu? Tuhan. Amin. Pada saat dia dilempar ke laut, siapa yang mendatangkan ikan itu? Tuhan. Amin. Dan pada saat dia dilempar ke darat, siapa yang mengatur itu? Tuhan. Semuanya Tuhan sudah atur. Kalau kita tidak taat, saudara, saya merasa kalau kita anak Tuhan, sesuai Alkitab berkata, orang yang dikasihnya akan ditegur, amin. Orang yang dikasihnya akan disiplin, amin. Itu Alkitab berkata seperti itu. Ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan itu bukan satu kebetulan untuk mengajar kita lembut hati, sehingga kita bisa taat dalam panggilan itu. Kita sedang berurusan bukan dengan manusia. Amin. Kita sedang bukan berurusan dengan orang-orang di dunia ini. Kita sedang berurusan dengan yang menciptakan kita. Haleluya. Siapa kita ini yang tidak taat pada pencipta kita? Tuhan memproses. Lalu apa yang terjadi, saudara? Setelah Yunus diproses, maka pasal 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk keberapa kali? Kedua kali. Karena yang pertama tadi dia tidak taat. Setelah diproses, ada firman kembali memanggil dia. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Lalu ayat 3 sama-sama baca. Bersiaplah Yunus. Lalu pergi kemana? Ke Tarsis. Lalu pergi kemana? Melarikan diri. Lalu pergi kemana? Tidak kemana-mana. Alkitab berkata, bersiaplah Yunus. Lalu pergi ke Niniwe. Firman Tuhan berkata, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mulai dia taat. Haleluya.
Kita diajar itu, proses-proses, kesulitan-kesulitan hidup. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan seringkali dipakai oleh Tuhan untuk membuat hati kita lembut. Bukan menjadi hati yang keras. Izinkan saya bersaksi sebentar. Saudara, saya tidak punya keinginan sama sekali untuk melayani Tuhan seserius ini. Apalagi menjadi gembala, menjadi pendeta. Saya sama sekali tidak punya keinginan itu. Sama sekali. Karena keluarga saya, bapak saya di kampung adalah seorang pendeta. Pendeta di kampung dengan banyak jemaat, ya, dengan gaji yang kecil. Ada banyak kesusahan-kesusahan yang saya lihat. Ada banyak problem di dalam pelayanan. Dan saya melihat, saya sama sekali tidak tertarik dengan kehidupan seperti ini. Saya tidak punya mimpi seperti itu. Saya melihat kehidupan ini tidak ada kamus di dalam hidup saya. Amin. Saya tidak mau. Tetapi kita bisa bertobat, saya merasa panggilan itu mulai. Semakin hari semakin kuat, tapi saya berkata di dalam, enggak Tuhan. Saya tidak mau seserius ini. Saya melawan itu. Saya melawan. Karena saya cita-citanya ingin jadi orang kaya, amin. Seperti saudara semua. Dari wajah-wajahnya kelihatan ingin jadi orang kaya. Tidak mau jadi pendeta. Pokoknya jadi pedagang, bisnis, itu. Ya, pikirkan, ya pelayanan ya enggak usah serius mungkin Tuhan. Jadi orang yang baik-baik aja. Tapi saya merasakan itu, saya tidak bisa bohong itu. Dan saya merasakan dalam hari-hari semua rasa hambar. Dan apa yang terjadi, apa yang saya buat kok tidak ada pernah berhasil. Semua yang saya kerjakan kok tidak ada pernah berhasil. Dan lebih daripada itu, saya mengalami mudah sakit, saudara. Pada suatu kali saya sakit cukup serius. Dan sampai pingsan. Dan saya berpikir kalau lambat selesai saya itu. Tapi Tuhan tolong. Saya selamat. Setelah saya sakit cukup serius itu. Saya mulai berpikir. Ada urusan yang belum kelar dengan Tuhan ini. Lalu saya berpuasa hari itu untuk mencari tahu. Apa yang Tuhan mau. Saya puasa 3 hari saudara. Untuk ingin tahu Tuhan mau apa dengan hidup ini. Dan dalam perenungan itu, saya membaca Roma 8, ayat ke-14. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah siapa? Anak-anak Allah. Lalu firman itu begitu jelas di hati saya. Waktu itu, ayat itu begitu kuat berbicara pada saya. Dan saya harus jujur kepada Tuhan. Saya tidak dipimpin oleh Tuhan. Saya punya planning sendiri. Saya tidak mau planmu Tuhan. Saya punya mimpi sendiri. Saya tidak mau ketetapanmu Tuhan. Saya harus akui. Saya tidak dipimpin selama ini. Walaupun saya akui saya sudah bertobat meninggalkan dosa-dosa. Tapi untuk urusan masa depan, Tuhan di belakang. Saya punya rencana sendiri. Hari itu saya sadar. Saya letakkan semua mimpi-mimpi saya. Lalu saya berkata kepada Tuhan. Tuhan, sekarang saya serahkan hidup saya. Dan saya mau bersaksi sampai saat ini. Saya tidak pernah menyesal atas keputusan itu. Amin. Haleluya. Kalau saya tidak mengambil keputusan itu, saya merasa saudara, Tuhan belum selesai sama saya. Mungkin saudara ada yang sedang diproses oleh Tuhan. Mungkin saudara sedang diproses oleh Tuhan. Mari belajar untuk tidak keras hati. Amin. Mari belajar jujur di hadapan Tuhan. Mari belajar datang kepada Tuhan. Dan mengakui Dia. Dan menerima Dia. Dan menerima tujuannya. Keinginannya. Visinya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan itu benar-benar mau kita taat dalam panggilan pelayanan kita. Haleluya. Yang terakhir. Ini yang terakhir saudara ya. Sama-sama kita baca. Tuhan yang menyertai kita dalam panggilan pelayanan kita. Yunus pasal 3 ayat 4-9. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Mulailah Yunus masuk dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru. Perhatikan khotbahnya sangat sederhana ya. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Temanya itu, khotbahnya itu, temanya itu. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka
baik dari dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja Nineve, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu dia duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang-orang memaklumkan dan mengatakan di Nineve demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Bapak Ibu, Tuhan yang memanggil saudara dalam panggilan pelayanan itu adalah Tuhan yang konsisten. Amin. Kalau dia panggil saudara, panggilan itu konsisten untuk saudara. Dan kalau kita perhatikan itu berlaku untuk Yunus. Ketika Yunus dipanggil untuk melayani, Yunus tidak mau. Tuhan tidak berkata, oke, tidak apa-apa, saya pilih yang lain. Tidak ada begitu. Amin. Tuhan yang memanggil saudara adalah Tuhan yang konsisten dalam panggilan itu. Dia tidak main-main. Dia serius dengan panggilan itu. Amin. Dia mau saudara taat dalam panggilan itu. Tapi ketika saudara sudah taat akan panggilan itu, dia tidak meninggalkan saudara. Amin. Karena dia yang memanggil, dia yang menyertai saudara. Haleluya. Dia tidak kerja separuh-paruh. Amin. Dia yang memanggil, dia yang menyuruh, dia yang membela, dia yang menyertai. Haleluya. Dan waktu Yunus taat, saudara, Yunus akhirnya berkhotbah kepada orang Nineve. Kita tahu tadi khotbahnya begitu singkat ya. Khotbahnya, 40 hari lagi ini semua kota dihancurkan oleh Tuhan. Kemana-mana dia khotbah, temanya cuma itu. Tuhan mengurapi khotbahnya, sehingga khotbahnya mendatangkan kengerian yang luar biasa di kota yang jahat itu. Ingat, ini kota yang jahat ya. Orang beringas-beringas. Tapi dengar khotbah Yunus, bergidik semua, takut semua. Kalau kita sekarang ini banyak takut dengan corona ya. Bukan kornea ya. Corona. Tapi saya pikir khotbahnya Yunus itu lebih ngeri daripada corona. Sehingga orang begitu gemetar. Kota itu menjadi gemetar, saudara. Karena khotbah itu. Bahkan raja yang lalim itu turun dari tahtanya. Dia tersungkur dan menyerukan puasa nasional. Dan memerintahkan harus semua berpuasa. Anak-anak, orang dewasa berpuasa. Termasuk kambing-kambing semua berpuasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Semua sujud mencari Tuhan, berteriak di hadapan Tuhan, meninggalkan jalan jahat. Siapa tahu Tuhan berbalik dan malapetaka itu tidak terjadi. Tuhan menyertai Yunus, amin. Sehingga Yunus dipakai begitu luar biasa. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah juga berfirman kepada kita di dalam Matius pasal 28. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu apa? Ajarkan semua perintah yang kutelah ajarkan kepadamu. Lalu setelah apa itu? Ada janji di situ. Amin. Ketahuilah, sama-sama katakan, ketahuilah. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Itu janji Tuhan. Bagi orang mau terhisap dalam pelayanan, orang yang mau dipakai oleh Tuhan, orang yang mau dipakai bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bagi orang yang menyerahkan diri bagi panggilan Tuhan. Ada janji penyertaan di situ. Haleluya. Ada janji penyertaan. Amin. Tuhan tidak tinggal diam. Waktu Yunus berkhotbah, ada Tuhan yang berdiri dengan konsisten dengan janjinya di situ. Haleluya. Ada Tuhan yang begitu serius dengan panggilannya. Haleluya. Saudara, dalam pelayanan kita banyak sekali kelemahan. Saya sendiri merasakan banyak sekali kelemahan. Tapi Tuhanlah yang menguatkan kita. Amin. Kalau saja saya bisa bertahan sampai saat ini,
melayani 10 tahun. Itu sangat syukur saudara. Ada banyak kelemahan dalam diri ini. Tapi Tuhan yang menguatkan saya. Tuhan juga yang menguatkan saudara. Amin. Dalam pelayanan saudara, mungkin ada banyak kekurangan yang kita alami. Tapi Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan. Haleluya. Dalam pelayanan, mungkin ada begitu banyak duka. Tapi Tuhan yang memberikan penghiburan yang berlimpah. Haleluya. Dalam pelayanan, banyak sekali hal-hal yang kita tidak mengerti. Benar-benar tidak mengerti. Tapi Paulus memberikan pesan kepada anak didiknya, Timotius. Hei dengar, Timotius. Tuhanlah yang akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang harus kamu ketahui. Ada banyak hal yang kita tidak tahu dalam hidup ini. Tidak ngerti. Tapi Tuhanlah yang memberitahukan kepadamu hal-hal yang harus engkau ketahui. Amin. Banyak hal dalam hidup ini tantangan dan kesulitan dalam pelayanan. Hal-hal yang berat kita hadapi. Tapi Tuhanlah yang berdiri dengan konsisten di situ. Dan pasti memberikan jalan keluar bagi anak-anaknya. Menyertai anak-anaknya. Dengarkan ini. Waktu engkau hidup di dalam Tuhan. Terhisap dalam panggilan Tuhan. Engkau pergi dalam panggilanmu. Engkau menghidupi panggilanmu. Dengarkan ini. Kamu tidak sendiri. Ada Tuhan di situ. Kamu tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Haleluya. Oleh sebab itu hari ini saudara, jikalau engkau merasa lemah dalam hidupmu, hari ini engkau bangkit. Sebab engkau tidak sendiri. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam panggilanmu, dalam pelayananmu, dalam iman kepercayaanmu dengan Tuhan, dalam pengiranganmu dengan Tuhan Yesus, ketahuilah, kamu tidak pernah sendiri. Ada Allah yang menyertai engkau. Ada Allah yang konsisten. Ada Allah yang membela engkau. Hari ini kuatkan, teguhkan hatimu. Layani Tuhan dengan segenap hatimu. Layani Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Dia Tuhan yang menyertai saudara. Mari kita bangkit berdiri.